Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Allah, kita percaya kehidupan yang pasti Dia berikan bagi kita. Sebab itu, tetap terus bersemangat dengan hidup yang Allah berikan. Seperti pagi ini, saudara bisa melihat, kita percaya kebaikan Tuhan selalu baru, selalu indah bagi setiap yang meresponi kemurahan Tuhan. Adapun judul renungan firman Tuhan adalah pro-life. Ketika berbicara tentang pro-life, apa yang ada di benak saudara? Pro-life berarti setuju dengan apa yang namanya hidup. Coba kita lihat dalam Ayub 3 ayatnya yang kedua berkata demikian. Biarlah hilang lenyap dari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada seorang bayi yang dilahirkan di dunia ini, pasti orang tuanya akan bersuka cita. Bahkan sang ibu tidak akan menghiraukan rasa sakit yang harus dia alami ketika dia harus melahirkan anak ini. Kenapa? Karena ada jiwa yang baru dilahirkan, ada kehidupan yang baru. Naluri kita sebagai manusia, alami kita, harusnya kita adalah orang-orang yang pro-life, setuju dengan kehidupan kita. Setuju dengan apa yang sudah Allah kerjakan dalam dunia ini. Karena ketika kita lahir bukan satu kebetulan. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kandungan Allah sudah membentuk kita dan Allah mengerti. Entah bagaimanapun mungkin orang mengatakan saya lahir dari sesuatu yang tidak diharapkan. Atau banyak hal yang menyebabkan saya harus dilahirkan. Tetapi pada intinya Allah yang menginginkan engkau dilahirkan di dunia engkau hidup. Jadi naluri alami kita adalah harusnya orang yang pro-life, orang yang setuju dalam kehidupan ini. Kalau dari ayat yang sudah kita baca, Ayub mengatakan bahwa dalam ayat pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Biasanya kalau orang yang sadar, oh ini adalah hari kelahiran saya, pasti dia akan merasa senang, dia akan merasa bersuka cita. Bahkan ketika dia nggak sadar hari itu adalah ulang tahunnya, hari kelahirannya, hari di mana dia lahir di dunia, dia hidup, dia bernafas, dia bergerak. Ketika ada orang mengatakan selamat ulang tahun, umur panjang, diberkati Tuhan, sehat, kuat, akan berasa sukacita, akan bergairah dengan kehidupan. Tetapi Ayub dari ayat yang pertama dalam pasal 3 ini Ayub mengatakan, Ayub membuka mulutnya untuk mengutuki hari kelahirannya. Kadang-kala dalam hidup ini kita membuka mulut kita bukan mengeluarkan kata-kata berkat karena situasi yang ada yang terjadi. Tetapi justru mulut yang kita buka, mulut yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kita pakai untuk mengutuki. Wah, hari yang gelap, hari yang sukar. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa dengan perkataan kita dibenarkan, perkataan memiliki kuasa. Bahkan Ayub mengatakan begini, kenapa saya harus dilahirkan? Biarlah hari kelahiran saya merupakan hari yang gelap. Bahkan dalam ayat-ayat berikutnya Ayub mengatakan, dia mengejar kematian seperti orang yang mengejar harta terpendam. Ini situasi yang kadangkala dialami oleh setiap manusia. Yang seharusnya kita adalah pro-life, kita setuju dengan kehidupan, tetapi keadaan membuat manusia memilih untuk supaya dia tidak dilahirkan, supaya dia tidak hidup. Kenapa saudara? Kalau saudara membaca dalam ayatnya yang pasalnya yang pertama, dalam ayat yang ke-20, ayatnya yang ke-21, dikatakan bahwa Ayub mengalami banyak kehilangan. Ya saudara, yang pertama dikatakan bahwa ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjuru, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayub kehilangan anak. Saya percaya setiap orang menaruh harapannya kepada anak-anak. Mereka mengatakan bahwa anak yang akan menolong saya di usia tua. Sebab itu taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kemudian yang kedua apa? Ayub hilang semua harta bendanya. Apa yang dia punya selama ini harus hilang. Harus dirampas dalam kehidupannya. Kemudian apa? Dalam ayat-ayat berikutnya, Ayub juga mengalami hilang dari komunitas di mana dia berada.
Orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan dia, mereka pergi meninggalkan Ayub. Karena apa? Kehidupan Ayub, kesehatannya dirampas. Ada penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Dan penyakit ini rasanya sangat menjijikan. Sampai dia harus mengambil belik untuk mengorek-ngorek tubuhnya. Sehingga orang tidak mau mendekatinya. Kemudian apa Bapak Ibu jemaat sekalian? Ayub kehilangan dukungan. Dukungan dari siapa? Dukungan dari istrinya. Inilah alasan kenapa Ayub mengatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah dalam kandungan, biarlah itu hari menjadi hari kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada banyak kegelapan di dalam hidup kita. Tetapi Yesaya mengatakan, terang Tuhan terbit atasmu. Tetap pro-life, tetap setuju dengan kehidupan. Ketika orang memilih mengakhiri hidupnya, karena ada segala sesuatu yang mereka rasa hilang. Ingat, apa yang hilang dalam hidup kita, Tuhan ganti dengan lebih baik. Tuhan ganti dengan lebih yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan sebagai alasan yang paling tepat kenapa kita harus pro-life, Yohanes pasalnya yang ke-10 mengatakan, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mungkin posisi kita sekarang ini kita katakan saya 11-12 lah sama Ayub. Coba saudara bayangkan, manusia mana yang bisa mengalami dan menimpa hal seperti Ayub tetapi dia tetap saleh di hadapan Tuhan. Dasar kita untuk pro-life, untuk suka hidup. Tuhan mengatakan Yesus datang memberikan hidup dan kelimpahan. Pencuri datang membunuh dan membinasakan. Tapi yakinlah, sampai saat ini Yesus memberikan hidup dalam kehidupanmu. Kehidupan yang bukan biasa-biasa saja, tetapi hidup yang pasti, hidup di dalam kelimpahan. Tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Karena itu yang akan menjaga engkau dan saya dalam masa apapun juga. Puji nama Tuhan, firman Tuhan ini memberkati, mendorong kita untuk pro-life, untuk menyukai hidup dan hari yang baru yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau memberkati kami dengan kehidupan yang ada. Ketika hidup itu Engkau berikan Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatu untuk kami nikmati. Untuk kami berkata, Engkau baik, kemuliaan tetap untuk selama-lamanya. Dan ketika kami meresponi hidup yang daripada Engkau, hidup yang penuh kepastian, kekekalan Engkau berikan dalam hidup kami. Bahkan Engkau yang mengenal setiap kami semenjak kami ada di dalam kandungan. Dan Engkau mempunyai tujuan yang indah dalam hidup kami Tuhan. Yang muda, yang tua, siapapun kami bawa kehidupan kami kepada Engkau. Kami bawa bangsa kami kepada Engkau, bangsa Indonesia. Di dalam perjalanan bangsa kami di masa-masa ini, kami tahu setiap musim akan berganti. Tetapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sertai Tuhan perjalanan bangsa Indonesia. Biar di masa-masa yang ada nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan boleh kerjakan keselamatan. Tuhan memberikan kehidupan yang pasti. Sehingga ada jiwa-jiwa yang bertobat kepada Engkau. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di wabah yang terjadi ini pun Tuhan, kami dapat melihat bahwa Tuhan Yesus yang hidup ada di dalam bangsa kami yang tercinta. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Di dalam masa pandemi ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Ketika mungkin rasanya hidup ini adalah hidup yang biasa-biasa. Atau mungkin mulai ada yang berkata, Tuhan kenapa kami harus menghadapi kehidupan yang ada. Kuatkan iman jemaat-Mu, sanggupkan mereka, pulihkan mereka. Sebagaimana ketika Ayub mengenal Engkau, dia boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan Yesus tetap bertumbuh dalam kasih karunia yang daripada Engkau. Boleh menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Engkau. Tuhan memberkati gereja lokal kami, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, sampai kepada sidang jemaat-Mu. Sama-sama kami boleh merasakan kelimpahan kasih karunia
ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hidup ini, terima kasih buat nafas yang bisa kami tarik dengan leluasa. Karena Allah yang membentuk kami semenjak kami ada dalam kandungan. Jadilah tujuanmu di dalam hidup kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.